Masuki pokok acara seminar nasional ini, kami mohon kesediaan Bapak Dr. Khatib Basri untuk menyampaikan presentasi pagi hari ini. Dr. Khatib Basri adalah Ash Center Senior Fellow pada Harvard Kennedy School. Beliau adalah mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Beliau juga pernah menjadi Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional Presiden Republik Indonesia. Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan mendapatkan gelar doktor dari Australian National University di Canberra, Australia. Hadirin, Dr. Khatib Basri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Saya ingat pada waktu sekolah di Ikanisius, saya nggak tahu apakah moto ini masih dipakai atau enggak. AMDG, Admirem Dei Gloriam. Ya, saya kira itu pada waktu zaman SMA itu selalu disampaikan sebagai moto kita. Oke. Pagi ini berbahagia sekali bahwa saya bisa hadir di sini. Saya diminta untuk menyampaikan pandangan mengenai situasi ekonomi Indonesia, tapi mungkin saya akan lebih banyak bicara mengenai situasi ekonomi global, dampaknya buat ekonomi Indonesia, karena nanti akan ada panelis yang mungkin banyak lebih tahu mengenai situasi ekonomi Indonesia, sehingga kita akan bisa buat sebuah diskusi yang menarik. Saya minta untuk slide-nya disampaikan. Ini judulnya adalah bagaimana mengelola ekonomi Indonesia pada akhir era boom komoditas dan juga easy money. Ya, kalau kita tahu 2009 itu Amerika membuat sebuah kebijakan yang namanya quantitative easing, sehingga uang itu relatif mudah, tetapi pada tahun 2013 mereka mulai membuat sebuah kebijakan yang menjadi titik balik dari pengetatan uang yang terjadi di sisi global sebetulnya. Ya, saya akan mulai dengan apa yang terjadi. Ini saya akan coba bicara di dalam 20 menit supaya nanti di panel bisa lebih panjang. Yang ingin saya sampaikan, pesan pertamanya adalah situasi dunia menjadi sangat tidak menentu sekarang, dan ini kita tidak tahu apakah akan terjadi dalam waktu pendek atau terjadi dalam waktu panjang. Tolong slide berikutnya. Next. Saya coba lihat di dalam slide ini, jangan khawatir untuk yang agak alergi dengan grafik. Tadi pagi waktu mau set komputer agak lama prosesnya karena sebagian besar anak IPS yang nggak tahu bagaimana cara menggunakan teknologi. Jadi untuk grafik ini, saya juga IPS. Ya, saya akan bicara dalam bahasa manusia biasa. Bapak dan Ibu bisa lihat di situ, itu bahwa pertumbuhan ekonomi itu mengalami penurunan terus di negara maju di dalam 20 tahun terakhir. Jadi bahwa fenomena ekonomi melambat di dunia itu bukan sebuah fenomena yang terjadi di dalam 3-4 tahun terakhir, tetapi 10 tahun terakhir itu pertumbuhan real sudah selalu berada di bawah 2%. Maka pertanyaannya adalah kenapa ini terjadi? Ya, next slide. Ini ada sebuah debat di pembuat kebijakan di dunia. Sayangnya saya kira di sini nggak banyak dibahas, karena memang kita seringkali merasa bahwa kita hidup di planet lain. Ada sebuah debat yang sangat menarik dan penting sekali di Amerika yang disebut sebagai the secular stagnation. Ya, debat ini dipicu awalnya oleh bekas Menteri Keuangan Amerika Larry Summers di Harvard Kennedy School yang mengatakan bahwa yang terjadi sekarang itu adalah fenomena yang disebut sebagai secular stagnation, di mana tabungan itu lebih besar daripada investasi karena permintaan kurang. Logikanya sederhana, kalau tabungan lebih besar daripada investasi, maka mestinya bunga turun. Karena yang ada di bank itu lebih banyak dibandingkan yang minta untuk invest. Tapi apa yang terjadi? Tingkat bunga sudah 0. Jadi nggak mungkin lagi bisa turun.
Sehingga Larry Summers kemudian bicara bagaimana kalau tingkat bunga negatif. Bernanke, bekas chairman dari The Fed mengatakan nggak ada itu. Karena kalau itu dilakukan tingkat bunganya 0, proyek apapun, dia memberi contoh, mau bikin proyek air panas di atas Rocky Mountain pun itu visible. Karena tingkat bunganya 0. Jadi apapun, any activities asal returnnya lebih besar dari 0, itu visible. It doesn't make sense. Jadi karena itu kemudian Summers mengatakan satu-satunya solusi adalah investasi di Amerika itu harus diekspand dengan fiskal. Dan itu solusinya harus infrastruktur. Tapi Bernanke mengatakan enggak, ini yang terjadi adalah karena Tiongkok itu taruh uangnya di Amerika yang disebut sebagai savings glut. Jadi kalau kemudian proyek di luar Amerika itu menarik, maka uangnya akan kembali lagi ke Asia. Sehingga masalah ini akan solve. Nah, yang ingin saya katakan dari debat ini sebetulnya sederhana. Kalau toh uangnya kembali ke Asia, itu akan butuh waktu lama. Atau kalau toh Larry Summers betul, bahwa ada defisiensi di dalam demand, di mana investmentnya akan kurang, ini berarti pertumbuhan ekonomi yang stagnan itu akan berlangsung mungkin 10-15 tahun. Artinya dunia akan masuk di dalam sebuah periode di mana pertumbuhan ekonominya mungkin akan di bawah 3%. Ini yang terjadi di negara maju. Ini penting karena dengan begini kita tahu mengenai policy apa yang akan diantisipasi. Ya, saya nggak akan masuk, ini nggak akan jalan, tolong dari belakang aja. Ya, di sisi lain ada faktor Cina. Tadinya 10 tahun yang lalu dunia itu tumbuh hanya 2% di negara maju, tetapi Cina bisa tumbuh 9-10, sehingga perlambatan di Amerika dan Eropa itu dikompensasi oleh Cina. Kemudian ada boom komoditas, sehingga overall dari global growth itu relatif sebetulnya masih cukup lumayan. Tetapi yang terjadi sekarang adalah Cina juga mengalami slowdown. Nah ini yang jadi persoalan. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu mengenai apa yang terjadi di Cina. 3 minggu lalu ada pertemuan di Brussels yang diorganize oleh Trichet, Jean-Claude Trichet, presidennya ECB. Kita duduk sama-sama mengenai emerging market. Salah satu pertanyaannya adalah growth Cina itu sebetulnya berapa? Kemal Dervish itu mengatakan maksimum 5%. Kalau kita tanya Ken Rogoff dia bilang 4%. Kalau Cina melambat, itu implikasinya luar biasa. Coba next slide. Coba lihat. Ini adalah growth dari India dengan Cina, di mana Cina itu rasanya sudah tidak mungkin lagi masuk kepada pola growth di dalam 10 tahun terakhir, di mana growth-nya 9-10%. Apa implikasinya? Next slide. Ya. 1, capital inflow yang terjadi ke emerging market itu akan mengalami penurunan secara tajam. Karena Asia atau emerging market tidak lagi menjadi sebuah tempat investasi yang terlalu menarik. Coba lihat di dalam slide ini dari IIF, Institute for International Finance. Apalagi yang kemudian terjadi? Coba lihat, next slide. Commodity price akan turun. Kenapa commodity price akan turun? Next slide. Coba lihat, ini adalah role dari Cina dan India di dalam mengkonsumsi energi dan komoditas. Jadi kalau kemudian Cina itu mengalami perlambatan dengan India, coba bayangkan bahwa untuk konsumsi komoditas ya itu 2010 sampai 2014 Cina adalah negara dengan konsumsi yang paling besar. Jadi kalau Cina melambat, permintaan terhadap komoditasnya turun, mau tidak mau harga energi turun. Kalau harga energi turun, mau tidak mau harga komoditas turun. Karena sebagian besar permintaan komoditas itu digunakan bukan untuk dimakan, tetapi adalah substitute untuk energi seperti palm oil. Jadi saya bisa bayangkan bahwa metal turun, batu bara turun, kemudian palm oil turun. Nah masalahnya di negara Indonesia 60% dari ekspor kita itu adalah energi commodity related. 60% dari revenue pajak kita itu disumbang oleh perusahaan yang ada di sektor tradable, yang basically itu natural resources. Next slide. Nah ini impact-nya kelihatan di sini. Ini adalah exchange rate ya, yang di horizontal itu adalah kondisi taper tantrum 2013. Yang sisi vertikal itu adalah summer 2015. Bapak dan Ibu bisa lihat, sebetulnya depresiasi yang terjadi di 2013 itu lebih besar daripada depresiasi yang terjadi sekarang. Itu pada waktu itu saya bisa cerita sekarang, kita deliberately membuat rupiah melemah.
Karena pada waktu itu kita punya problem dengan namanya Dutch disease. Jadi yang kita lakukan, kenapa Indonesia bisa keluar dari Fragile Five pada waktu itu adalah harga BBM dinaikkan, Bank Indonesia menaikkan bunga 175 basis point, kemudian exchange rate dilepas sekitar 20%. Dalam waktu 4 bulan karena account defisit kita bisa atasi. 2014 kalau Bapak dan Ibu ingat, kita adalah second best performer di stock market. Dan bond kita itu naik 40%. Share foreign holders pada waktu itu. Jadi 2013 sebetulnya depresiasinya jauh lebih tajam dibandingkan dengan yang terjadi sekarang. Tapi yang menarik, coba slide berikut. Ide itu adalah Indonesia. Tapi saat ini resiko Indonesia dipersepsi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang terjadi di 2013. Jadi kita bisa lihat bahwa sebetulnya secara fakta, secara data, 2013 situasinya jauh lebih sulit di dalam exchange rate. Tetapi secara persepsi dari market mengenai risiko, 2015 dianggap jauh lebih berisiko. Ini adalah kondisi yang kita hadapi. Ini angkanya bukan angka saya, ini adalah perhitungan yang dibuat oleh Institute for International Finance. Jadi saya nggak tahu persis, nanti bisa dibahas, apa yang kemudian membuat bahwa orang mulai bicara mengenai, which is saya tidak setuju, krisis 98. Padahal kalau kita lihat dari data faktanya, situasinya tidak lebih sulit dibandingkan dengan apa yang terjadi pada waktu 2013. Next slide. Jadi saya kemudian coba summarize ini di dalam satu slide. Ya, yang hitam itu adalah yang jadi persoalan. Jadi satu yang mungkin adalah apakah Fed akan menaikkan interest rate, problem di euro, slowdown dari China, atau declining oil price. Saya coba bahas satu-satu, nanti implikasinya kemudian apa buat Indonesia, setelah itu nanti kita bisa masuk ke panel discussion. Satu, apakah the Fed akan menaikkan bunga? Jawabannya ya. Persoalannya adalah kapan? Saya tidak tahu persis. Tahun lalu pada waktu IMF meeting, saya sempat ketemu dengan Janet Yellen. Pada waktu itu dia mengatakan bahwa berdasarkan survei dari FOMC, seharusnya 2015 akhir tingkat bunga di Amerika itu harus 1,4%. Dan 2016 2,9%. Pada waktu itu belum terjadi Cina, belum terjadi apa. Jadi saya bisa membayangkan bahwa sebetulnya sekarang the Fed ini sudah behind the curve. Kalau mereka tidak menaikkan bunga, maka return dari pensiun, dari macam-macam di Amerika itu akan jadi masalah. Bubble akan terjadi di Amerika. Jadi the Fed akan menaikkan bunga. Apa yang terjadi? Kalau the Fed menaikkan bunga, maka akan ada risiko yang disebut sebagai the asset risk dari asset repricing. Orang itu akan melihat returnnya lebih tinggi di mana? Di Amerika atau di Indonesia? Kalau dia melihat bahwa returnnya lebih tinggi di Amerika, maka yang terjadi adalah outflow. Ini yang terjadi sekarang, nilai tukar mengalami penurunan, depresiasi dan sebagainya macam. Kalau menurut saya, faktor ini sudah di price in. Jadi apapun yang terjadi, market itu bisa baca. The Fed akan naikkan tingkat bunga. Apakah 25 basis point atau 50, saya kira dimulai dari 25 basis point. Tetapi ada faktor yang tidak bisa di price in, itu adalah Cina. Karena tidak ada yang tahu berapa growth China, berapa balance sheet-nya, apakah ada problem di dalam propertinya, adjustment-nya akan seperti apa. Itu sebabnya ketika renminbi didevaluasi hanya 3%, seluruh pasar keuangan global collapse. Karena yang terjadi adalah, kalau Akerlof dengan Schiller menyebutnya sebagai animal spirits. Anda kalau nonton bola di stadion, Anda ngomong aja, hujannya, semua orang walaupun gak kena air akan lihat ke atas. Itu adalah psikologis dari crowd. Kalau ada satu orang yang menjual produknya di financial market, yang lain akan ikut. Itu yang disebut sebagai panic selling. Ya, kalau China kemudian mengalami slowdown, maka implikasinya adalah commodity price turun. Maka growth kita akan mengalami slowdown. Begitu juga dengan harga minyak. Ya, selain itu yang terjadi adalah penerimaan pemerintah akan collapse. Saya akan tunjukkan nanti. Nah, dalam situasi ini Bank Indonesia hanya punya dua choice. Untuk membuat rupiahnya bertahan, interest rate-nya harus naik. Tapi kalau dia lakukan interest rate naik, maka pertumbuhan ekonomi akan terus melambat. Kalau dia tidak lakukan, maka rupiahnya akan terus melemah. Maka satu-satunya solusi adalah kalau foreign direct investment-nya masuk. Karena defisit di dalam current account itu akan ditutup oleh capital account. Next. Nah, saya nggak akan, ini kalau kita lihat sebetulnya currency depreciation kita. Indonesia sebetulnya kita jauh lebih kuat dalam soal depresiasi dibandingkan Brazil, Turki, Malaysia, New Zealand, South Africa.
Itu kita di Indonesia sekitar 18% saya kira sekarang depresiasinya. Ya, next. Ini adalah perbandingan growth. Pada waktu itu 2013 bersama dengan Pak Agus, saya secara sadar membuat growth Indonesia itu melambat. Karena kita punya growth 6,5%, kita punya problem dengan current account. Pada waktu itu pilihan saya dua. Kalau kita mau mengatasi current account, sebetulnya supply side-nya diperbaiki, tapi takes time. Untuk increase productivity, untuk kemudian investment climate itu butuh waktu panjang. Yang harus dilakukan adalah membuat policy yang immediate pada waktu itu. Kalau supply saya tidak bisa handle, maka yang kita lakukan adalah demand-nya di slow down. Itu sebabnya harga BBM dinaikkan, interest rate dinaikkan, kemudian rupiahnya dilepas 20%. Ya, tetapi sebetulnya 4,7% dibandingkan dengan negara lain, negara penghasil komoditi, sebetulnya nggak terlalu buruk, tetapi saya harus katakan 4,7% buat Indonesia itu relatif buruk. Karena pada waktu global financial crisis di mana global growth pada waktu itu negatif, kita tumbuhnya 4,6. Dan situasi sekarang itu tidak seburuk 2008. Kenapa kemudian ekonomi hanya tumbuh selisih 0,1 seperti kondisi 2008? Ya, ini yang harus kita lihat. Next. Ini lihat bahwa current account defisitnya terus membaik. Kenapa current account defisitnya membaik? 92% dari import kita adalah barang modal. Jadi kalau ekonominya melambat, orang nggak beli mesin, pasti current account defisitnya membaik. Next. Ini growth kita, saya kira saya akan cepat aja. Next. Ya, ini inflasi juga saya akan terus. Ini adalah leading indicators-nya. Yang terjadi kenaikan itu menarik di Agustus, hampir semuanya naik, itu kena pent-up demand. Mungkin karena implikasi dari habis lebaran pada waktu itu. Kita harus lihat apakah ini akan sustainable atau tidak. Tapi kalau dilihat trennya, steadily decline. Next, hal yang sama terjadi pada retail sales. Next, hal yang sama terjadi pada purchasing manager index. Ini purchasing manager index biasanya impact-nya 6 bulan dari sekarang. Jadi kalau manajer itu memutuskan untuk beli atau tidak beli barang, maka implikasinya 6 bulan dari sekarang baru kelihatan, capitalnya akan turun. Nah kalau dilihat dari sini, purchasing manager index-nya itu continue to slow down. Berarti apa yang terjadi? Next. Ya, ini sebelum saya masuk kepada implikasi pada growth, saya mau tunjukkan. Untuk mempertahankan rupiah yang stabil, itu spread antara US 10 tahun dengan BI rate itu harus 4,5 sampai 5,5%. Itu yang disebut sebagai parity-nya. Jadi kalau di dalam 2 tahun ke depan, Yellen harus menaikkan interest rate at least 200 basis point. Kalau dia bicara 2,9, 2,9 mestinya 300 basis point. Saya pakai yang konservatif, 200 basis point, maka saya tidak melihat ruang Bank Indonesia untuk cut rate. Atau bahkan yang mungkin terjadi, Bank Indonesia mungkin harus menaikkan bunga at least 50 basis point. Sampai 100 basis point dalam 2 tahun ke depan. Apa implikasinya? Bapak dan Ibu akan berhadapan dengan situasi di mana rupiah lemah dan tingkat bunga yang tinggi di dalam 2 tahun ke depan. Pada saat yang sama global growth-nya akan terus melambat. Next. Ini adalah credit growth. Ini Pak Haryadi ada di sini. Saya tahu dari teman-teman dunia usaha selalu mintanya bunganya harus diturunkan. Persoalannya begini. Bunga diturunkan, perusahaan tidak ambil kredit sekarang. Kenapa? Permintaannya nggak ada. Next, coba lihat. Undisbursed loan itu naik 15,9%. Perusahaan-perusahaan besar itu tidak mau expand. Kenapa dia tidak mau expand? Buat apa dia expand kalau permintaannya tidak ada? Kalau kita bicara sepeda motor, kita bicara mobil, kita bicara apa yang harus dilakukan? Menurunkan bunga hanya menolong cash flow dari perusahaan yang punya persoalan sekarang, tetapi tidak akan membuat terjadi ekspansi. Oleh karena itu solusinya tidak bisa di dalam jangka pendek, itu dalam penurunan bunga. Dia akan set di dalam periode berikut. Yang harus dilakukan dalam jangka pendek adalah bagaimana permintaan itu bisa naik. Next slide. Ya, ini saya bicara mengenai tax revenue realization. Sampai dengan nanti ada Pak Menteri Keuangan di sini bisa ditanya, sampai dengan Agustus realisasi pajak itu adalah 598 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan angka tahun lalu 604. Apa yang saya bilang? Ditargetkan naik 32, tetapi realisasinya adalah minus 1. Berarti di dalam 4 bulan ke depan pajak harus dikejar naik at least 35%. Apakah mungkin? Kalau ini tidak terjadi, maka yang terjadi adalah defisit dari anggaran akan melompat.
Kalau defisit dari anggaran akan melompat, tidak ada ruang untuk fiscal stimulus. Karena spendingnya harus di-cut. Kalau tidak, defisitnya akan lebih dari 3%. Ya, jadi kita berhadapan dengan situasi di mana globalnya slow down, satu-satunya harapan adalah ekspansi fiskal, tetapi terjadi shortfall di dalam revenue. Next slide. Ya, saya akan skip di sini. Ini problem kita, termasuk tadi ketika kita set mengenai komputer. Coba lihat ya, ini untuk inovasi sangat rendah. Next. Tapi yang saya paling khawatir ini, Indonesia adalah negara yang kemampuan matematik dan sainsnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Brazil, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam. India ini hanya satu provinsi. Kita 375 di dalam kemampuan math dan science. Jadi artinya kalau kita bicara dalam long term, dalam human capital kita punya problem. Next, kemampuan kita untuk membuat barang yang kompleks itu juga jauh dibandingkan dengan negara lain. Ya, jadi isu di dalam medium term ini menjadi, sehingga pada waktu di Kementerian Keuangan mulai dari periodenya Bu Sri Mulyani, Pak Agus, saya, kita mengalokasikan dana buat yang namanya LPDP. Pernah dengar ya? Untuk scholarship, itu uangnya sekarang sekitar 20 triliun. Kita beli government bonds. Yieldnya sekarang berapa? 8. Berarti setiap tahun itu ada sekitar 1,6 triliun uang yang digunakan untuk beasiswa. Jadi Bapak dan Ibu yang anaknya bisa diterima di top 200 universities in the world bisa datang ke Kementerian Keuangan untuk minta beasiswa. Kita tidak mau dengar lagi ada anak Indonesia diterima di MIT, di Harvard, di Cambridge, di Oxford, tidak bisa sekolah karena beasiswanya tidak ada. Sekarang saya kira sudah 8.000 orang dikirim. Program ini kita contoh dari program Singapura sebetulnya. Dan tidak perlu bekerja untuk pemerintah. Jadi program ini dibuat, tapi ini butuh satu generasi ya untuk address isu ini. Next. Nah, saya akan masuk ke sini. Apa yang bisa dilakukan? Di external factornya ada circular stagnation, ada problem di slowdown di China, recovery di US, di Jepang, normalization dari US. Jadi eksternalnya memang tidak menolong. Di sisi internal, ekspor sulit kalau kondisi globalnya seperti itu. Investment, Bank Indonesia tidak punya ruang banyak untuk menurunkan bunga. Konsumsinya moderating, tadi seperti saya tunjukkan, karena efek dari komoditi dari terms of trade. Satu-satunya harapan adalah fiskal. Tetapi problem dari fiskal kita, revenue-nya drop. Karena harga komoditas, karena pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, kalau pajak digenjot, yang terjadi adalah pengusaha akan berhenti berusaha. Karena mereka khawatir, mereka tidak akan expand. Kalau itu yang terjadi, maka Indonesia akan mengalami kontraksi yang lebih dalam. Ya, jadi kalau saya lihat apa yang bisa dilakukan. Saya ingat 2008 di G20, Larry Summers datang, dia bilang kalau membuat fiscal stimulus itu klasifikasinya triple T. Targeted, timely, temporary. Sekarang kalau dari policy yang ada, kalau kita tahu bahwa fiskalnya defisitnya bisa besar karena revenue-nya, harus dicari apa yang bisa dilakukan segera. Proyek infrastruktur sangat baik, tapi mungkin baru bisa jalan 3 tahun dari sekarang, karena pembebasan lahan itu 2 tahun. Apalagi yang bisa dilakukan? Dana desa sangat bagus, tetapi kalau kepala desanya belum terlatih, aparat birokrasinya takut, prosedurnya jadi panjang, belum bisa didisburse uangnya. Satu-satunya proyek yang bisa didisburse uangnya seketika, itu adalah cash transfer. Anda kasih uangnya ke kantor pos, pada waktu 2013 kita naikkan BBM, pada waktu itu kita kasih 15,5 juta rumah tangga. Satu rumah tangga itu 4 orang, jadi 15,5 juta Anda kalikan 4, 60 juta orang Indonesia terima uang. Kalau sekarang itu uangnya 12 triliun, kalau sekarang Anda double uangnya, dari 15,5 juta rumah tangga jadi 30 juta, itu Anda kali 4, berarti separuh dari penduduk Indonesia itu pegang cash. Dan kalau kelompok miskin, dia pegang cash, dia tidak menabung. Karena sehari-hari uangnya kurang. Kalau dia kemudian belanja, maka permintaan mulai bergerak. Pada saat itulah kita mulai bicara mengenai Pak Haryadi, bunga yang bisa turun. Karena permintaannya sudah ada. Kalau permintaannya tidak ada, maka supply tidak akan bisa bergerak. Jadi yang pertama harus dilakukan di dalam 3 bulan menurut saya adalah ekstensifikasi dari cash transfer. Kalau ini dilakukan, ini sebetulnya resepi dilakukan 2005, 2008, 2013. Jadi ini bukan ide genuine.
Kita menyebutnya sebagai keep buying strategy, karena pada waktu itulah kita survive di dalam 3 kali krisis. Saya cukup lumayan karena saya mengalami 3 kali krisis, jadi sebetulnya hal ini sesuatu yang manageable. Ya, kalau ini dilakukan, baru kemudian di langkah berikutnya kita bicara mengenai apa? Kita bicara mengenai bunga yang diturunkan, infrastruktur mulai jalan, sehingga mudah-mudahan dengan itu growth dari kita bisa kembali di atas 5%. Saya kira saya berhenti di sini, nanti akan dilanjutkan lebih banyak di dalam diskusi panel. Terima kasih. Baik, sebelum kami membacakan acara selanjutnya,